baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena pimpin semuanya berdoa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ketua kelas, teman-temannya hadir semua? Baik, kalau memang hadir semua tidak perlu ibu absen lagi satu persatu. Bagaimana tadi perjalanan ke sekolah? Tidak ada kendala? Hujan ya, tapi ibu sangat memberikan apresiasi kepada kalian walaupun hujan masih tetap hadir ke sekolah ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, melihat semuanya sudah rapi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar apa? Iya, minggu lalu kita belajar teks pidato. Siapa yang mau menjelaskan sama kami apa itu teks pidato? Tunjuk tangan. Ya, silakan nak, berdiri. Teks pidato adalah teks yang berisi ajakan kepada pendengar untuk berbuat sesuatu. Iya, bagus kalian masih ingat ya. Nah, hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Belajar apa nak? Iya, siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Wah, luar biasa ya, sepertinya semuanya suka membaca. Oke, coba Sirin. Cerpen apa yang sudah pernah kamu baca? Persahabatan hancur karena cinta. Siapa lagi yang belum pernah baca cerpen? Oke, jadilah. Kamu baca cerpen apa nak? Persahabatan hancur karena cinta. Sama ya? Oke, berisi tentang apa nak cerpennya? Coba jelaskan secara sekilas. Sahabatnya hancur karena ada satu cowok. Ya, gara-gara satu cowok menemukan Cinta. Kira-kira pesan apa yang sudah kamu ambil dari cerpen tersebut? Lalu memotivasi saya agar Kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau Didengar. Itu tujuan pembelajaran kita, yaitu misalnya pertama kalian mampu menentukan tema teks cerita pendek yang dibaca. Lalu selanjutnya kalian juga mampu menentukan amanah dalam teks cerita pendek yang dibaca. Begitu juga seterusnya sampai habis. Adapun penilaian ibu dalam pembelajaran ini yaitu dua, yaitu yang pertama penilaian sikap. Kemudian nanti ada juga penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran nanti kalian akan menjawab beberapa soal dari ibu dalam bentuk TTS. Manfaat pembelajaran cerpen seperti yang kalian sebutkan tadi sudah betul ya. Pertama menambah wawasan. Kemudian sebagai hiburan, pelajaran batin untuk kita ya, apa yang dialami tokoh seolah-olah bisa kita rasakan. Sebelum kita memulai kegiatan inti kita, coba kita ice breaking dulu deh untuk mencairkan suasana dan memfokuskan diri. Marina, Marido, di atas. Marina, Marido, di atas. Di atas. Menari, Marido. Oke, satu. Robohnya surau kami oleh A.A. Nafis. Di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih Nanti bertanya. berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Setelah orang ini, Haji Saleh adalah orang yang rajin beribadah menyembah Tuhan. Ia begitu yakin ia akan masuk ke surga. Dia tak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji dan berdoa kepada Tuhannya. Siapa tokohnya? Kakek. Tokoh siapa? Kakek.
Istrinya. Istri ya. Dan anak. Dan anak-anaknya. Tokoh utamanya siapa? Kakek. Kira-kira temanya tentang apa ini tadi? Kakek ini ngapain dia? Menjaga surau nih. Menjaga surau ya. Dia hanya peduli dengan agamanya, tetapi tidak peduli dengan keluarganya, masyarakat sekitar. Dia cuma peduli dengan agamanya. Berarti temanya kurang lebih tentang Agama. tentang agama atau hubungan manusia dengan Tuhan. Kira-kira tempatnya jadi di mana? Di surau. Surau ya. Waktunya kapan? Beberapa tahun Yang yang lalu. Suasananya bagaimana? sedih. Murung. Murung ya. Dia murungnya ketika kapan? Ketika setelah selesai bercakap-cakap dengan Ajo Sidi. Seperti apa menurut kalian watak tokoh si kakek ini? Ceroboh ya. Lalu egois ya. Cerita pendek atau biasa disingkat dengan cerpen adalah salah satu jenis prosa yang ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat atau dikarang atau rekaan. Ceritanya singkat. Kenapa
Oke, bagus, silakan. 5. Mana yang KPD-nya? Satu lagi.